Welcome to Forecast Forkom Podcast. Forkom Podcast merupakan program kerja dari Divisi Humadiktif dari Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa Masa Bakti 2024-2025. Nah, dalam kesempatan kali ini saya Nuri selaku host dari podcast pada kali ini akan menjadi atau memandu dalam kegiatan podcast kali ini. Lalu siapa sih narasumber kita? Nah, langsung saja kita undang narasumber kita yaitu Ketua Umum dari Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa Masa Bakti 2024-2025. Untuk itu, Ketua Forum Komunikasi KIP Kuliah saya undang untuk bergabung bersama kita. Halo Kak, apa kabarnya Kak? Wah, kabar hari ini baik-baik saja. Kalau Nuri gimana kabarnya? Astungkara baik, terlihat ya dari senyumannya itu yang di wajahnya itu sangat ceria pada pagi kali ini. Nah, sebelumnya mungkin kakak bisa memperkenalkan diri kakak sendiri, siapa diri kakak sendiri, terus apa sih jabatan dari Forum Komunikasi KIP Kuliah ini? Oke, langsung saja. Perkenalkan, namaku Nova Ananda Oktaliza, bisa dipanggil Nova. Aku dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, dan pada periode tahun ini di Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa, aku dipercayai sebagai Ketua Umum. Wow, inilah ketua kita ya guys, menjadi seorang perempuan, menjadi seorang ketua dari Forum Komunikasi KIP Kuliah itu sendiri. Nah, sebelumnya nyangka nggak sih Kak menjadi seorang ketua, apalagi dalam Forum Komunikasi ini, yang mana forum ini tidak sedikit dari mahasiswanya ataupun anggota dari forum ini. Iya, betul sekali. Kalau nyangka atau enggak, itu sebenarnya nggak nyangka sih Kak, karena untuk membayangkan sebelumnya itu nggak pernah kebayang. Untuk menjadi bakal calon pun nggak pernah kebayang. Karena dulu saya merupakan sekretaris dari divisi Humediktif sebelumnya. Dan dulu itu saya pada periode sebelumnya itu ada di Kak Nuri itu sebagai host abadi Forecast. Wow, tiba-tiba sekarang yang menjadi narasumbernya, apalagi ketua umum dari forumnya itu sendiri. Siapa sangka ya Kak ya? Jadi itu kayak nggak nyangka tiba-tiba menjadi bakal calon. Itu sendiri tuh dipilih oleh koordinator dari divisi Humediktif itu Kak. Sebelumnya ada rasa tertekan atau keterpaksaan nggak ya? Kalau keterpaksaan itu mungkin tidak ada yang seperti memaksa dan juga terpaksa, tapi karena sudah dipercayai, jadi kan timbullah rasa percaya diri itu Kak. Wah, ternyata saya sudah dipercaya untuk menjadi bakal calon, berarti adalah sedikit rasa kepemimpinan yang dipercayai oleh orang lain kepada saya. Ya. Oke, nah di sini kami dari tim podcast udah menyiapkan beberapa pertanyaan, yang mana mungkin pertanyaan ini akan menjadi suatu pertanyaan yang akan membangun ataupun memotivasi adik-adiknya ataupun mahasiswa penerima KIP kuliah menjadi seorang ketua umum dari Forum Komunikasi. Nah, mungkin langsung aja ya Kak ya. Tadi kan Kakak udah menjelasin bahwa tak sangka menjadi seorang ketua. Nah, saya ingin mendengar bagaimana sih perjalanan Kakak menjadi seorang ketua umum Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa ini. Oke, untuk perjalanan mungkin dari awal ya Kak ya. Perjalanan dari awal itu kan saya sudah cerita tadi pernah menjadi sekretaris dari divisi Humediktif. Dulu itu di akhir kepengurusan menjelang suksesi itu Kak, menjelang suksesi dan pelantikan anggota baru itu kita diberitahu bahwa bakal calon dari ketua umum itu dari per divisi dan juga ketupat dari berbagai kegiatan yang ada di Forkom seperti itu. Jadi pada saat itu saya dipilih sebagai perwakilan dari divisi Humediktif oleh ketua atau koordinator dari Humediktif itu sendiri. Nah, setelah saya dipilih atau menjadi perwakilan, itu kita mengadakan wawancara. Nah, wawancara itu sendiri diadakan oleh si pengarah dari suksesi, seperti itu Kak. Nah, setelah itu ada wawancara. Nah, tidak hanya dari si pengarah ya Kak, wawancaranya itu ada juga dari demisioner Forkom angkatan 2022 Kak. Jadi di sana kita diwawancarai dan durasi wawancaranya itu tidak
sebentar, melainkan lama, banyak sekali yang ditanyakan Kak. Mungkin mereka juga ingin memastikan bahwa benar-benar ada rasa kepemimpinan di setiap orang-orang yang diwawancarai seperti itu. Nah, setelah wawancara itu, kita kan di wawancara itu membawa esai seperti itu, esai dan juga beberapa portfolio seperti itu Kak. Lalu selanjutnya setelah tahap wawancara itu ada penyeleksian dari orang-orang yang sudah diwawancara itu, kemudian diambil 2 orang ternyata Kak calon ketua umumnya itu, dan termasuk di dalamnya itu saya dan juga rekan saya seperti itu. Nah, di dalam menjadi ketua umum itu, calon ketua umum itu kita diarahkan untuk mempersiapkan visi dan juga misi serta program kerja unggulan atau inovasi baru yang akan dilaksanakan di kepengurusan selanjutnya. Gebrakan baru itu Kak Ya, ya. betul Kak, seperti inovasi baru. Selanjutnya itu diberi beberapa jangka waktu. Itu kalau nggak salah sekitaran semingguan untuk membuat visi, misi dan juga program kerja. Lumayan singkat ya Kak ya. Lumayan singkat. Setelah kita membuat visi misi tersebut, kita serahkan kepada si yang bertugas, yang tadi itu Kak ya, si pengarah itu kita berikan berkas-berkas visi misi dan juga program kerja apa saja yang akan kita lakukan jika kita terpilih menjadi ketua umum di kepengurusan selanjutnya. Lalu ada debat. Isi debatnya juga. Ya, isi debat Kak. Nah, di dalam debat itu, setelah debat pada hari debat itu kita langsung pemilihan Kak. Jadi tidak ada hari lain. Jadi di hari itu ada debat dan juga langsung pemilihan. Penentuan dari ketuanya tersebut. Betul ya Kak. sekali. Jadinya panjang lumayan harinya ya Kak ya. Iya. Siapa sangka hari itu menjadi merupakan hari penentu Kakak menjadi seorang ketua. Iya. Nah, tadi kan terkait dengan penyusunan visi misi, terus ada juga program kerja. Nah, di sini saya mau menanya, kan terkait dengan program kerja yang Kakak usulkan, pastinya dari Kakak sendiri adanya program kerja unggulan yang Kakak bentuk, yang mana akan meyakinkan bahwa adanya gebrakan baru dari Kakak itu sendiri. Oke. Mungkin untuk gebrakan baru itu kita memaksimalkan untuk di kepengurusan ini beberapa sistem yang ada di program kerja sebelum-sebelumnya itu diberikan inovasi-inovasi baru. Dan juga selain itu, saya juga ada program kerja baru Kak Nuri. Nah, program kerja itu namanya STDI atau Study Tracker and Dialogue Inspiration. Nah, kegiatannya itu apa aja ya Kak ya? Kalau kegiatannya dari STDI itu yang pertama itu pendataan alumni beasiswa, alumni mahasiswa penerima KIP kuliah dan juga bidik misi yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha. Yang udah lulus itu artinya Iya, Kak ya? betul sekali, alumni-alumninya itu Kak. Kita data dan juga kita berikan seperti kuesioner. Di dalamnya itu kita menanyakan bagaimana kesan dan pesan menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah dan bidik misi, dan juga kita menanyakan terkait kesibukan pada hari ini, seperti pekerjaannya setelah menjadi mahasiswa itu apa, seperti itu. Nah, nanti kita pilih alumni tersebut 1-2 orang untuk menjadi narasumber yang akan berbagi pengalaman kepada mahasiswa penerima KIP kuliah Uniksa, seperti itu Kak. Bagus banget program kerjanya ini karena dapat memotivasi kita bahwa program beasiswa KIP kuliah ini akan kita gunakan dengan baik oleh mahasiswanya. Betul, jadi tujuan dari STDI ini untuk meningkatkan motivasi atau rasa semangat dari mahasiswa penerima KIP kuliah. Jadi mereka itu nantinya akan kepikiran kayak, wah sepertinya setelah lulus menjadi mahasiswa penerima KIP kuliah, kita bisa menjadi seperti kakak-kakak yang menjadi narasumber pada STDI itu atau bahkan lebih, dan juga kan nantinya akan diberi motivasi-motivasi oleh alumni tersebut. Jadi untuk timbal balik atau tujuannya itu manfaatnya langsung kepada mahasiswa penerima KIP kuliah juga. Lalu program kerja yang lain itu ada studi banding. Nah, kalau tadi itu Study Tracker and Dialogue Inspiration itu bermanfaat untuk seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, untuk studi banding ini
manfaatnya kita berikan kepada pengurus dan juga Forkom KIP Kuliah Uniksa ke depannya. Karena studi banding itu kan bertujuan untuk mengevaluasi dan juga membandingkan sistem kerja dari Forkom KIP Kuliah dengan Forkom KIP Kuliah di perguruan tinggi lainnya. Seperti itu. Jadi nantinya di dalamnya itu kita membandingkan dan juga mengevaluasi dari sistem kerja dan juga mungkin dari program kerja kita saat ini dan merancang untuk program kerja selanjutnya bagaimana. Wow, sangat menginspirasi sekali ya program kerjanya, apalagi ada perbandingan terkait dengan kegiatan yang ada di pengurusan ini. Apalagi kita bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kampus lainnya juga. Iya, Nah, terkait dengan pelaksanaan program kerja ini, apakah ada suatu tantangan yang kakak hadapi? Apalagi ini kan kakak udah menjalani sebagai ketua itu udah hampir 4 bulan ya kak ya? ya betul sekali, kurang lebih Nah, 4 bulan. apakah ada suatu tantangan dalam kakak memimpin forum komunikasi KIP kuliah ini? Kalau tantangan sendiri itu pasti ada ya kak ya, tapi bukan tantangan besar karena mungkin ini baru-baru kita mulai awal dari perjalanan ya kak ya. Itu untuk tantangan sendiri mungkin dalam diri saya ya kak ya, kepercayaan dirian itu kadang redup, kadang juga menyala gitu. Tapi untuk kalau pada saat redup-redupnya kepercayaan diri saya itu, saya tetap mengingat visi misi yang sudah saya buat di awal. Jadi itu yang membuat kepercayaan diri saya meningkat kembali. Kadang juga tantangannya itu komunikasi sih kak. Jadi saya harus membuat komunikasi itu tetap stabil antara anggota, dan sedangkan anggota forum komunikasi itu kan 48 ya kak ya, apalagi kita juga harus menstabilkan atau meningkatkan dan memaksimalkan komunikasi dengan pihak kampus dan juga dengan seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah yang ada di Uniksa. Mungkin tantangannya masih itu, tapi tantangan tersebut bisa kita atasi dan selalu ada solusi untuk tantangan tersebut. Artinya belum ada tantangan yang berat yang kakak lalui dalam selama 4 bulan ini menjabat sebagai ketua umumnya ini kak ya. Lalu menurut kakak sendiri sebagai seorang ketua dari forum komunikasi ini, apakah peran dari forum komunikasi ini terhadap mahasiswa baik itu di dalam kampus Undiksa ataupun di luar kampus Undiksa itu sendiri? Oke. Kalau peran dari Forkom kepada mahasiswa itu banyak kak. Apa aja tuh? Ini kami tuh sesuai dengan tujuan dibentuknya Forkom KIP Kuliah Uniksa, memberikan wadah dari aspirasi mahasiswa penerima KIP kuliah dan juga mewadahi komunikasinya seperti informasi-informasi dari pihak rektorat ataupun pihak luar tentang KIP kuliah Uniksa yang akan kami salurkan langsung dengan mahasiswa penerima KIP kuliah Uniksa yang ada di lingkungan universitas. Lalu kita juga mewadahi untuk mahasiswa penerima KIP kuliah selalu aktif untuk mengikuti lomba-lomba. Nah, kita selain memberikan wadah untuk perlombaan tersebut, kita juga memberikan informasi-informasi lomba yang berakreditas seperti itu, Kak. Jadi kita berikan info-info lomba yang baik diikuti oleh mahasiswa penerima KIP kuliah Uniksa seperti itu. Dan beberapa kegiatan yang tentunya banyak memberikan manfaat kepada mahasiswa penerima KIP kuliah Uniksa. Oh, berarti forum ini sangat penting lah bagi kita mahasiswa, baik itu mahasiswa penerima KIP kuliah ataupun mahasiswa yang tidak menerima KIP kuliah, karena apalagi dalam forum komunikasi ini kita semua mengkomunikasikan baik itu informasi ataupun memberikan informasi. Seperti tadi ada apresiasi untuk mahasiswa yang berprestasi tersebut ya kak ya. Lalu adakah rencana kakak untuk kedepannya untuk forum komunikasi KIP kuliah ini, baik itu untuk anggota forum komunikasinya ataupun kepengurusan selanjutnya? Untuk rencana saya seperti visi misi saya itu selalu ada inovasi di setiap kegiatannya. Jadi setiap evaluasi yang ada di kegiatan sebelumnya kita berikan inovasi baru di kegiatan yang saat ini kita jalani atau yang akan kita jalani seperti itu kak. Jadi kita mencari bagaimana
kita membuat inovasi baru agar sistem kerja pada program kerja yang akan kita laksanakan itu lebih fresh dan juga lebih membuat kita bersemangat atau bergema. Bergema, apa itu Kak bergema ya? Bergema itu seperti slogan dari Forkom atau jargon dari Forkom yang artinya bergerak maju, Kak. Wow, artinya Forkom ini sangat menginspirasi karena diarahkan untuk bergerak maju. Betul sekali. Oke. Lalu pertanyaan terakhir nih Kak, sebagai seorang ketua, apakah ada pesan untuk kita yaitu mahasiswa dari penerima KIP kuliah tersebut? Untuk pesan sendiri sebagai mahasiswa KIP kuliah Undiksa termasuk saya, mari kita semua untuk meningkatkan partisipasi kita dengan menjadi mahasiswa aktif saja ataupun menjadi mahasiswa teladan untuk menunjukkan bahwa kita itu bersyukur atau memberikan timbal balik kepada Universitas Pendidikan Ganesha karena telah memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIP kuliah di perguruan tinggi Undiksa ini, Kak. Jadi kita harus memberikan feedback juga karena kita udah dibiayai berkuliahnya, maka kita juga harus memberikan feedback dengan menjadi mahasiswa aktif yang selalu mengikuti perkuliahan. Bahkan jika teman-teman ingin mengikuti lomba itu kan akan sangat bagus untuk menjadi portfolio teman-teman sekalian, seperti itu. Wow, diingat ya pesan-pesan dari Ketua Forum Komunikasi KIP Kuliah Undiksa ini. Karena pesan ini juga menyadarkan kita bahwa kita sudah dibiayai untuk menempuh pendidikan selama di Universitas Pendidikan Ganesha ini. Baik Kak, karena tadi itu merupakan pertanyaan terakhir, maka podcast pada kali ini juga berakhir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan waktu memberi sharing kepada teman-teman kita apa saja itu atau bagaimana seorang ketua umum dari Forum Komunikasi KIP kuliah tersebut. Baik guys, karena udah selesai maka ditunggu lagi podcast-podcast kita di video selanjutnya. See you. Forkom Bergema.